Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rahimahullah ta'ala wa adama an-nafa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syekhina fid dharain amin. Wa minal ghaflati ay yaqra'al 'abdul Qur'anal karima aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu wa la yatamahhamu ma'aniyahu wa la yaqifu 'inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'izihi wa qawa'irihi wa kadzalika ahaditsar rasul alaihi salatu wassalam wa kalam salafus salih ridwanullahi alaihim. Nah, jadi masih pembahasan kita tentang ghaflah. Arti ghaflah lalai, lupa. Termasuk yang tidak baik adalah ghaflah, lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang akan kita untuk termasuk dalam golongan orang-orang yang lupa. Pada ayat sebelumnya sudah kita baca. Lalu di sini disebutkan beliau di antara contoh ghaflah itu apa? Di antara contoh lalai, lengah, lupa itu apa? Wa minal ghaflati, dan di antara ghaflah lalai, lengah. Paham ya kalau lalai, lengah, paham ya kalau ghaflah? Ay yaqra'al 'abdu, membaca seorang hamba Al-Qur'an Al-Karim, akan Quran yang mulia, au yasma'ahu, atau ia mendengarkan Al-Quran, tapi fala yatadabbaruhu, dia tidak mentadabburkan, tidak merenungkan akan Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran tapi tidak ditadabburkan. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqbaluha. Apa mereka tidak mentadabburkan akan Al-Quran, atau hati mereka itu terbelenggu, ada kuncinya. Nah, jadi kalau orang yang tidak mentadabburkan Al-Quran, berarti hati itu ada gemboknya. Am ala qulubin aqbaluha. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah, yang kita wajib meyakini bahwasanya Al-Quran itu semuanya isinya hak. Karena yang punya firman itu adalah Allah Al-Haq, dan yang menyampaikan itu adalah Rasulullah yang al-haq, yang benar. Sehingga kita wajib meyakini akan kebenaran Al-Quran. Kalau koran, beritanya masih dipertanyakan. Terkadang sesuai pesanan juga isinya. Tapi kalau Al-Quran, kadang-kadang. Nah, jadi Al-Quran kita wajib meyakini. Oleh karenanya kita berusaha semaksimal mungkin, bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi kita tadabburkan, kita renungkan akan makna Al-Quran. Termasuk ghaflah, kata beliau, seorang hamba membaca akan Al-Quran yang mulia, atau ia mendengar akan Al-Quran tetapi ia tidak tadabburkan. Ini terkadang orang baca Al-Quran bepandiran. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, perhatikan, supaya kalian diberikan rahmat. Ini terkadang orang baca Al-Quran umpat membaca juga, bepandir maksudnya. Karena kurang tadabbur, terkadang azabun azim, Allah jar, isinya azab tapi kurang isinya azab. Nah, jadi kita disuruh untuk tadabbur, mentadabburkan akan Al-Quran. Karena orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang yang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah iman mereka, yakin percaya dengan Al-Quran itu.
sudah rancak tuh disampaikan pertanyaan-pertanyaan, insya Allah mungkin sudah bisa diulangi sudah kira-kira. Masih ingat lah tentang Al-Quran nih. Apakah semua rumah orang muslim ada Al-Quran di dalamnya? Nah, terasanya sudah jadi sampaikan pertanyaan tuh. Nah, cuma kada tahu. Tapi pikir juga adakah? Nah, apakah semua rumah orang muslim ada Al-Quran? Jawabannya belum. Kada sabaratan rumah orang muslim ada Al-Quran di dalamnya. Kemudian lagi, apakah semua yang punya Al-Quran bisa membaca? Jawabannya belum juga. Mudah-mudahan sabaratan bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Kemudian apakah semua yang bisa membaca Al-Quran paham lawan maknanya? Belum juga. Apakah semua yang paham mengamalkan? Jauh benar. Tinggi benar pertanyaannya tak. Nah, jadi oleh karenanya mun kita kada paham sabigian, diulangi akan ulang setidaknya surah-surah, ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal itu barang kita pahami Al-Ikhlas hafal, ayo dipahami. Al-Falaq hafal, ayo dipahami. An-Nas hafal, ayo dipahami. Ayat kursi hafal, ayo dipahami. Amanah Rasul atau yang lainnya, surah Yasin hafal, ayo dipahami. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang goflah nih. Orang yang lalai lengah membaca tapi tidak mentadabburkan. Bagaimana bisa mentadabburkan sedangkan maknanya saja tidak paham? Nah, sekalipun membaca Al-Quran paham tidak paham tetap berpahala, tetap aja pahala. Sudah kalau disampaikan ya tak? Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanah bi asrati amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ditulis baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berapa huruf dah? 3 huruf. Berapa nilainya dah? 30, ya kah? Pahamlah arti alif lam mim. Itu tuh maksudnya tuh. Oleh karenanya paham kada paham baca Al-Quran tetap berpahala. Alif lam mim adalah paham artinya. Kada tahu, ulun gini kada tahu juga artinya. Alif lam mim dalam tafsir itu disebutkan Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu dengan maksud dari alif lam mim tah. Kan kada tahunya alif lam mim. Ulama tafsir kan gitu ya. Setiap tafsir itu dikatakan Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu dengan maksud dari alif lam mim itu apa arti maksudnya itu apa? Alif lam mim, alif lam ra, ha mim. Ya kan? Shad, nun, qaf. Itu kan ada paham kita. Apa artinya itu tuh? Nah, bon. Artinya tuh, maksud daripada ayat tuh ada paham kita. Ada paham. Cuma itulah Al-Quran. Sekalipun kada paham, tetap berpahala. Tetapi bukan berarti itu kada ada maknanya. Jelas ada maknanya. Allah yang Maha mengetahui itu. Nah, kemudian di situ menunjukkan bahwasanya Rasulullah bujur-bujur tablik sidin, bujur-bujur menyampaikan sidin. Napa nang disuruh sampaikan sidin. Kemudian lagi itu menunjukkan Al-Quran itu kada tak kurang sekalipun satu huruf. Kenapa? Karena andai kata tak kurang satu huruf, mungkin bahasanya nang kada ada maknanya tuh atau kita kada tahu makna tuh itu nang ditinggal. Wah, apa membuat ini jar kada tahu juga maknanya. Alif lam mim kada tahu maknanya, ditinggal aja sudah. Tapi itu menunjukkan Al-Quran kada ditinggal sahuruf pun kada. Qaf kada tahu maknanya, nun kada tahu maknanya apa. Tapi tetap ditulis, itu tuh ada, tetap disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita membaca Al-Quran sekalipun kada paham, tetap berpahala.
tapi disuruh kita untuk merenungkan dan memahami akan makna daripada Al-Qur'an itu, supaya nang hudan lil muttaqin didapatkan, supaya nang hudan linnas didapatkan. Karena Al-Qur'an itu tujuannya hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Bagaimana bisa mengambil petunjuk? Amunnya kada bisa, kada paham. Di jalan tuh ibaratnya tuh ada nah panah arah, cuma kada bisa membaca. Ya Allah, ini kemana nih arahnya nih? Nah, lalu kada kawa mengambil petunjuk daripada arah itu tadi. Arah panah tuh kata kamu, kenapa? Karena kada tahu arah kemana yang dituju itu. Jadi Al-Qur'an adalah hudal lil muttaqin, utamanya orang yang bertakwa. Secara umum hudal linnas, petunjuk bagi orang, bagi manusia. Nah, jadi termasuk ghaflah Jarsiden membaca seorang hamba akan Al-Qur'anul Karim, atau ia mendengar tapi tidak mentadabburkan. Oleh karenanya kita berusaha mentadabburkan akan Al-Qur'an. Wala yatafahamu ma'aniyahu, dan ia tidak memahami akan maknanya. Nah, ayo kita sadar ya, nang mana ayat-ayat Al-Qur'an, surah Al-Qur'an yang kita hafal, setidaknya itu barang kita pahami. Nah, para sudah Ramadan nih, mudahan banyak umur sehat badan. Amin. Tapi kan di Ramadan aja baca Al-Qur'an. Jangan di Ramadan aja baca Al-Qur'an, ya kan? Biasanya nih menang 1,5 bulan parak nih, kurang lebih 1,5 bulan lagi Ramadan. Biasanya tuh ucapan selamat datang bulan Ramadan tuh mun tahun-tahun dahulu tuh bilang nang ramai benar nih, aur corona aja nenek, aur corona aja ganti sudah ya kalau selamat tinggal corona, iya kan, selamat datang Ramadan minta ya kalau selamat tinggal corona, ayo bye-bye corona dulu. Ramadan mudah-mudahan parak benar sudah 1,5 bulan kurang lebih lagi. Gairah kita untuk menyambut datang bulan Ramadan harus kita bergembira, senang hati dengan datangnya Ramadan. Ini kada diulah sedih, kenapa jar? Kayak apa kita tarawih jar, kayak apa kita raya aja, kayak apa kita diulah sedih ya kaulah, jangan. Nah, jangan ulah sedih. Nah, itu mudah-mudahan insyaallah malam ini kita berdoa ya kah? Doa kabul, malam yang mustajab doa, malam jadi kabulkan doa. Ayo kita berdoa kepada Allah. Tadi sudah Allah dre. Habis maghrib tilah baca Yasin insyaallah. Ditambahin yang virus corona ya lah. Nah, itu mudah-mudahan hilang virus corona insyaallah. Nah, itu ya mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan tidak memahami akan maknanya, wala yaqifu inda awamirihi. Termasuk ghaflah juga tuh membaca Al-Qur'an dan dia tidak berhenti daripada inda awamirihi, di sisi perintah-perintah Al-Qur'an. Oleh karenanya kita baca Al-Qur'an, mungkin kita mentadabburkan tuh kan kita paham, oh ini nih perintah nih. Perintah nih. Nah, diperintahkan nih, ayo kita berusaha untuk mengerjakan yang diperintahkan itu. Wala yaqifu inda awamirihi, dan ia tidak berhenti inda, di sisi awamirihi, perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Banyak tuh perintah Allah, banyak benar. Ya kah, di antaranya aqimus shalah, kerjakan salat kan? Ya kah? Ayo. Amun ibaratnya membaca aja ayatnya aqimus shalah, tapi sembahyang kada bah itu. Ghaflah ngarannya tak, ya kah, lalai lengah. Atau mendengar juga orang baca akan aqimus shalah, tapi kada sembahyang lain. Kemudian lagi wazawajirihi, tidak berhenti inda zawajirihi, di sisi ancaman zawajir, ancaman daripada Al-Qur'an, atau tegahan larangan daripada Al-Qur'an. Dilarang ini tapi tetap digawi. Nah, mudah-mudahan kita dengan memahami, maka insya Allah akan lebih mengetahui mana perintah, mana larangan. Kemudian lagi wa mawa'izihi, dan tidak berhenti di sisi nasihat-nasihat Al-Qur'an. Banyak nasihat dalam Al-Qur'an, banyak benar. Banyak nasihat Al-Qur'an. Kenapa? Karena hudan tadi bang, sebagai petunjuk tadi teh. Ayo kita lihati setiap ayat tuh, masya Allah kandungannya luar biasa. Wa qawa'irihi, dan qawari'nya, kejadian-kejadian Al-Qur'an disampaikan di situ, baik nang terdahulu ataupun nang sekarang akan datang disampaikan. Qawari'ihi, qawari' al-qari'ah, mal qari'ah, kiamat maknanya, ya kah? Kabar-kabar nang berita-berita atau. Jadi pasti kalau kiamat pasti terjadi. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Di antaranya kan disebutkan pada hari kiamat itu manusia yang kayak aneh-aneh yang terbangan.
Nah, bambur. Jadi mun ibarat jujur guru kami itu menghendak nang tahu nang kayak apa gambaran kiamat itu ada sarang samut. Coba haro. Nah, sarang samut toh ya kan haro ngohnya. Sedang kamari itu diantaranya gambaran kiamat tuh kesana kamari gak ditolak lagi ya. Kada mikir akan mambo ini itu kiamat tuh. Dan itu satu kepastian. Wa qawari'ihi dan qawari'nya itu tuh. Nah, itu diantaranya tuh. Lalu kita baca bila ini kisah akhirat, masya Allah, ayo kita baca persiapan untuk akhirat. Wa kadzalika demikian juga hadis Rasul ketika membaca selawatan hadis-hadis Rasulullah SAW wa kalam salafus salih dan ucapan salafus salih ridwanullahu alaihim, keridhaan Allah atas mereka semua. Nah, jadi kita membaca kalam salafus salih seyogyanya kita tadabburkan, kita renungkan. Di antaranya kan perkataan ulama saleh, salafus salih dahulu. Nah, Hatim Al-Asam di antaranya beliau mengatakan tentang nih muhasabah diri nih, kita introspeksi nih. Ujar sidin arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Di antaranya itu perkataan salafus saleh Imam Hatim Al-Asam. Kata beliau apa? Arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. 4 macam yang tidak tahu akan nilai yang 4 itu kecuali orang nang 4 ini. Nah, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. 4 macam nyesidin nang kada tahu nilai nang 4 tu kecuali orang nang 4 ini. Siapa? Pertama, ujar sidin qadrus syabab la ya'rifu illa syuyukhah. Nilai muda tidak tahu akan nilai muda kecuali orang yang sudah tua. Ya kelak. Nah, yang sudah tua tuh hanya malah jar dasar nyaman orang anum. Jar nyaman orang anum jar gigi masih ada, jar awak masih kuat. Jar ya kelak. Nah, nyaman orang anum jar. Itu karena sudah tua hanya tahu akan begitu luar biasa nilai daripada muda itu. Mun lagi muda ini terkadang ya kelak. Nah, mulai itu bilah mudah-mudahan hidayah berataan. Nang duduk di pinggir jalan mendapat hidayah berataan ya kelak, membuang waktu tuh kasihan. Pada kakaruan nang digawe ya kah, mudah-mudahan dapat hidayah itu aja. Jadi kita melihat tuh, ya Allah berikan hidayah itu aja, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah, kita mendoakan itu disuruh kita. Nah, jadi nilai muda tidak tahu kecuali orang yang sudah tua. Tak. Kemudian apa lagi Presiden? Qadrul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Nilai daripada afiyah. Arti afiyah itu afiyah nih, rasa aman, rasa tenang, kada ada khawatir, itu afiyah. Tidak mengetahui nilai itu kecuali orang yang dapat musibah. Nah, bila sudah dapat musibah, nyar nih kayak ini nah. Musibah nih. Ya kah dapat musibah. Terkadang kita kada menyadari waktu nang sebelum datang nang virus nih tadi kisahnya nih. Kada tahu nilai nang apiah tadi. Nilai apiah nang rasa nyaman kesana kamari kita kada ada nang ditetanggati kada ada. Ya sang kalian kita hendak betulakan dijaga orang. Ya kah? Himbauan nang berabai dihimbau jadi bubuhan papadaan nah. Nang artinya orang berabai nah. Ya kalau kan nah bagaimana di kampung orang jar mun kau jangan bulik dulu kan. Ya kalau itu selalu himbauan nang itu kan ada di antaranya tuh. Nah, lalu lain tuh rasanya. Yang dahulu rasa bebas saja kita, rasa bebas saja. Jadi nilai apiah tuh kenal nilainya. Nah, cuma kada tahu lo nilai apiah itu jadi siden kecuali orang nang dapat musibah, dapat cobaan. Nang kayak ini kita nah merasakan tak rasa talahin sedikit pada dahulu kan. Nang kayak kita hendak penisbuan ngalih ya kalau penisbuan ngalih. Saya ibaratnya diberiakan gitu, so kuling baca udah kita ya kalau. Nah, tapi kada diberiakan. Nang bubuhan nang poyo obor gini tangati urang jangan ala koyo nah itu lain sudah mah dahulu tuh han itu. Kemudian lagi nang ketiga apa jadi siden qadru sihah la yarifuhu illal mardo. Jadi sehat itu nilainya kada tahu kecuali orang nang garing, orang nang sakit. Orang nang sakit hanya tahu nilai sehat tah. Kayak apa nilai sehat tah? Amun waktu sehat teh kada merasa. Nah kayak kita bawa makan nyaman, kada merasa. Karena nyaman kita bawa makan. Pas sudah karena sariawan. Nah lo ya aku jar ada kau makan lah.
padih bener. Itu sekolah. Jadi kada tahu nilai sehat kecuali orang nang garing. Kemudian yang terakhir selain qadrul hayah la yarifu illal mauta. Nilai hidup kada tahu kecuali orang nang mati. Mun sudah mati hanya merasa nilai hidup nih, nang kayak apa nilai hidup nih, sudah mati. Sehingga dalam hadis disebutkan annas niyam fa idza mata intabahu. Manusia itu guring ya Rasulullah. Apabila sudah mati hanyar tabangun. Banyak nang gitu. Manusia guring. Bila sudah mati hanyar tabangunan. Imbah mati hanyar sadar, oh koilah aku sudah mati lah. Nah, kadang menggunakan waktu hidup dengan sebaik-baiknya itu diantara kalamus saleh. Kalau salafus saleh perkataan ulama-ulama kita dahulu. Itu pun juga disuruh kita untuk mentadabburkan, merenungkan sebagai bentuk muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Itu diantaranya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai termasuk dalam golongan orang yang ghaflah ini nih. Nah, jadi kita sambil duduk tuh ya ibaratnya tuh Allah ambil Al-Qur'an. Nah, pahami seayat barang sehari sudah nah. Seayat sehari. Ini kan ada bilang HP aja di tangan terus. Cuma husnuzan dia pengwah inilah kita lah. Husnuzan ya. Ini di HP itu bisa jual Quran ada ya kalau husnuzan ya tahan. Kalau bang orang membaca Yasin silin mengikuti HP aja. Mengikuti HP sekalinya Yasin di HP nang dibaca. Amun kada nang lain nah. Ala kulli hal dah. Kemudian sedikit lagi nah. Wa minal ghaflati alla yuksira dzikral mauti wa ma ba'dahu min umuril akhirah wa ahwali ahli sa'adah wa syaqawah biha wa la yudminu 'ala al-fikri fi dzalika. Dan di antara ghaflah juga termasuk lupa juga ia tidak banyak mengingat akan kematian. Nah ini lalai katanya. Tidak banyak mengingat kematian. Sedangkan Rasulullah menyuruh kita aksiru min zikri hazimil lazzat. Banyak ingat yang memutuskan akan kelezatan. Lalu sehari-sehari ini kada ingat lalu mati, itu ghaflah ngarannya. Lalai lengah lupa juga. Kenapa? Karena itu satu yang pasti. Mati itu pasti, kapanpun itu pasti. Tinggal menunggu giliran aja. Ya kah? Karena likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah berfirman, bagi setiap umat itu ada ajalnya. Bila datang ajalnya, kada qawdi mundur, kada qawdi memajuakan. Mas sudah takarannya saituam kada kawa kita. Nah, itu. Jadi ibaratnya nang di mundur sa menit gin kada kawa, dimajukan semenit gin kada kawa juga. Itulah biasa. Tidak banyak mengingat akan kematian termasuk ghaflah ngarannya. Jadi saban hari kita disuruh untuk mengingat akan kematian. Karena dengan kita mengingat mati itu, maka kita akan memperbanyak ibadah. Jadinya memperbanyak bekal menuju akhirat. Kenapa? Karena sabarataan ditinggal. Nang dibawa cuma amal nang dibawa. Nah itu. Wa ma ba'dahu min umril akhirah. Tidak banyak mengingat apa yang sesudah mati daripada urusan-urusan akhirat, perkara-perkara akhirat. Jadi kadang yang sekedar nang mati itu ya kah hebat dibuat sudah mau kada. Mudah-mudahan kita seberataan mati dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keadaannya baik ya Allah. Baik waktu mati itu baik keadaannya tuh husnul khatimah lan baik keadaannya. Nita waktu dikuburakan mudah-mudahan kada bebanyo. Ya Allah terkadang kita melihat nang babanyo gulu-gulu omah rasa anu jo bang. Ya Allahan dibuat omah bebanyo. Nah, mun kada ditindihi ini kada kawajar ditindihi urang. Oh ya Allah. Mengatakan itu Tuhan. Ya Allah ya Rabbana. Allah Taala Maha Kuasa. Minta kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, matikan ulun dalam keadaan ulun sujud. Minta. Ya Allah matikan dalam keadaan zikir. Minta. Matikan dalam keadaan sembahyang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah biasa minta ya Allah matikan ulun dalam keadaan sujud. Tapi jangan pang niatnya macam-macam supaya ulun dihormati orang bila mati sujud, jangan. Itu salah pulang niatnya ya Allah. Jadi minta itu supaya mati dalam keadaan baik. Kemudian lagi kada mengalihi orang. Di antaranya itu doa yang diajarkan Pak Guru Joji Sirin apa bila berdoa itu mungkin sudah sampaikan. Ya Allah ya Rabb, amunnya ulun garing, amunnya ulun mati, jangan mati bakajut. Itu bahasa kitanya. Amunnya ulun garing, jangan terlalu lawas. Satu mata aja. Lawan jangan mengalihi orang. Amin. Itu doanya. Doa itu apa ya Allah. Amunnya ulun mati jangan mati takajut. Kini tumbur kasihan orang.
Jangan juga garing tau lawas ngalih pulang orang mau urusnya. Ya kolahan mulah dosa pulang. Nah, kemudian lagi jangan mengalihi orang. Jangan mengalihi orang. Ini terkadang mengalihi mati mengalihi. Ada mengalihi lah. Mengalihi kalau dia angkat berat anjir ini. Nah, itu mengalihi kalau tak. Nah, ibadah anak dibuat ke dalam kubur. Kada muat kuburnya. Adakah nangka itu? Bersempit adakah? Ada ya kalau jualan itu tuh. Jadi jangan sampai minta lawan Allah, ya Allah jangan mengalihi orang, nggak bisa. Jangan mengalihi orang itu tuh minta di antaranya tuh. Kan minta nang husnul khatimah tadi mati dalam keadaan baik tadi teh. Mati dalam keadaan sembahyang kah, baca Al-Qur'an kah atau apakah. Jelas sabda Rasulullah apa jadian? Nah, beliau bersabda, yamutul mar'u ala ma sya'alah. Akan mati seseorang tergantung kebiasaan hidupnya. Itu tergantung kebiasaan hidupnya. Jadi akan mati seorang tergantung kebiasaan hidupnya atas apa ya yang hidup itu. Nah, semua anggota badan kita ada amalnya. Mata ada amalnya, ya kah? Nah, apa amal mata? Melihat. Telinga ada amalnya. Nah, apa amal telinga? Mendengar. Mulut ada amalnya, bebandir, ya kah? Kan ada amalnya kalau tak, artinya ada gawiannya nih. Nah, lalu kita hendak mati dalam keadaan mata kita keadaan baik, melihat Al-Quran, bawahnya kita naling baca Al-Quran, ya kan? Nah, lalu meninggal waktu melihat nang baik, biasakanlah untuk melihat nang baik, berdengar nang baik, biasakan itu. Kenapa? Karena yang demikianlah insya Allah akan menjadi akhir daripada kehidupannya. Akan meninggal seorang atas apa yang ia hidup, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi urusan akhirat, oh ya Allah, urusan akhirat ada kegampangan. Masuk kubur itu sudah, ya kalah masuk kubur itu nang kayak apakah keadaan di kubur atau nyam lagi ya Allah. Dalam kubur tuh kadep sorangan, ayo ya kah. Oleh karenanya kita melatih diri waktu di dunia nih, melatih seseorangan, dilatih seorangan. Apabila seorangan tengah malam kah bangun setengah jam melatih seorangan. Kenapa? Karena di dalam kubur gini sorangan, dalam kubur sorangan dilatih. Amanya kita ada latihan nang kayak Pak, nah latih oleh karena orang-orang dahulu kan banyak nang uzlah, orang dahulu khalwat, orang dahulu ya kah melatihnya tuh, melatih sorangannya itu. Oleh karena sudah terlatih itu banyak orang nang kata tujuh lagi bakawan. Kenapa? Karena sudah biasa sorangan, sudah tanyaman sorangan, tanyaman sorangan. Kemudian lagi setelah kubur ada dibangkitkan, dalam kubur ada pertanyaan munkar nakir. Yakin kalau beritahan? Yakin kalau kada yakin mati aja dahulu. Itu diantaranya kan ada kakawanan ceramah di salah satu tempat, lalu ditakoni membahas tentang pertanyaan munkar nakir. Lalu kan diantara jamaah dan bertakon, Ustaz Jar, bujurlah pertanyaan munkar nakir itu, bujur aja sih. Kawan tadi, amnya biar aja mati dahulu. Biar mati dahulu. Nah, biar mati dahulu, bila nyakad itu biar badah. Jadi bujur, pertanyaan pasti ada, pertanyaan munkar lagi pasti ada. Oleh karenanya siapkan itu tak, jawabannya tuh siapkan. Bukan hanya sekedar dihafal, tapi disiapkan bujur-bujur. Jawabannya Allahu Rabbi, Allah Tuhanku dan seterusnya itu. Nah, kemudian ada ni'mat kubur, ada azab kubur itu disampaikan Rasulullah, dibangkitkan kita pulang, iya kah? Kemudian lagi di mahsyar, di halal, kemudian ada mizan, ada hisab, ya Allah. Oleh karenanya kita minta kepada Allah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dia sebutkan Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, dibaca setiap hari 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, ya Allah berikan keberkahan bagi ulun di waktu mati dan di waktu setelah mati. Siapa yang membaca itu maka akan diberikan hisab yang ringan. Hisabnya ringan, hisaban yasira, hisab yang mudah. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, itu dibaca. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Matinya berkah, sesudahnya pun juga berkah. Itu nangaran berkah itu kan nyaman jadinya. Nah, itu setiap hari 25 kali dibaca, mudah-mudahan. Hendak dicicil kah kada apa-apa? Apa dicicil? Tuntung sembahyang 5 kali, tuntung 5 kali, dicicil ngarannya ya kalau lah. Nah, 5 kali sembahyang, 5 kali 5, 25 kali dibaca. Hafalai kala Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lain itu. Itu tuh makan itu, ya kan? Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Nah itu. Kemudian lagi keadaan orang-orang nang untung, keadaan orang-orang nang rugi, itu tak.
Jadi kada banyak ingat itu termasuk lengah lalai jua jersidin. Wala yudminu ala fikri bidzalika, dan tidak mengaltas memikirkan pada yang demikian itu. Nah, jadi kita disuruh untuk banyak-banyak ingat mati. Mudah-mudahan sabarataan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kabul hajat barataan insyaallah. Mudah-mudahan virus nah ada nih lekas hilang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira cukup. Allah alam besar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'as minal aminin fi zumratis sabiqin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي آذى المؤذين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجبين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. Dalam hadis Rasulullah, siapa yang membaca ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka akan diwakilkan kepadanya seorang malaikat yang mengatakan baginya, wahai seorang hamba, sesungguhnya Allah yang Arhamur Rahimin telah menghadap kepada engkau, maka pintalah. Maka pintalah. Itu hadis di dalam kitab Majalis Susaniyah, mungkin tidak salah. Nah, jadi membaca itu 3 kali ya Arhamur Rahimin, maka malaikat akan diutus sebagai orang itu mengatakan bahwasanya Allah yang Arhamur Rahimin telah qad aqbala alaik, menghadap engkau, maka pas'al, pintalah, pinta. Nah, jadi disuruh kita untuk menggunakan Asmaul Husna atau Ismul Azam ya Arhamar Rahimin. Ismul Azam termasuk ismu ya Arhamar Rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aftah qulubana 'arifin waj'alna min 'ulamil 'amilin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal 'afiyati fi dini dunyana ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullaha, aslih lana شؤوننا كلها، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.